Di sebuah sudut yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terletak desa Hamili, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau. Udara di sana begitu segar, dan waktu terasa berjalan lambat. Rumah-rumah sederhana berpadu dengan pepohonan rindang yang menaungi jalan setapak berbatu. Warga desa hidup dengan ritme yang tenang, saling mengenal dan menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di tengah desa itu, tinggal seorang pria tua bernama Parmin. Wajahnya keriput dan berwarna coklat tua, rambutnya sudah putih, dan langkahnya mulai perlahan. Meski demikian, matanya masih bersinar dengan kehangatan dan ketegasan yang membuatnya dihormati oleh semua orang di desa. Parmin bukanlah orang biasa. Dulunya, ia adalah tabib desa yang punya keahlian meramu obat-obatan tradisional dan mengobati berbagai penyakit. Meski sekarang ia sudah tak aktif, ilmunya tetap dikenang dan sering dicari jika ada warga yang membutuhkan. Parmin menjalani hari-harinya dengan sederhana. Setiap pagi, ia duduk di depan rumah kayunya, menikmati sinar mentari dan suara burung berkicau. Ia suka membaca buku-buku tua warisan leluhur yang membahas tanaman obat dan ritual tradisional. Banyak anak muda desa datang untuk mendengarkan cerita dan nasihat darinya. Meski mereka tahu tabib itu sudah tak punya kekuatan seperti dulu. Suatu pagi yang cerah, suasana desa yang damai itu sedikit berubah dengan kedatangan sosok baru. Polwan Rara, seorang perempuan muda yang cantik dan cerdas, tiba di desa Hamili untuk menjalankan tugasnya. Dengan seragam rapi dan senyum ramah, ia menjadi wajah baru yang menyegarkan di tengah komunitas, yang sudah lama terisolasi dari perkembangan kota. Rara adalah polisi wanita yang ditugaskan untuk menjaga keamanan sekaligus membantu masyarakat desa menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks. Hari-hari pertama Rara di desa diisi dengan perkenalan dan pengamatan. Ia berjalan menyusuri jalan desa, menyapa warga dengan sopan, dan perlahan membangun hubungan baik dengan mereka. Ia juga berkunjung ke rumah-rumah warga untuk memahami kondisi dan kebutuhan desa. Rara menyadari bahwa di balik ketenangan desa, Hamili, banyak masalah tersembunyi yang perlu diselesaikan dengan cara yang bijak. Suatu sore, Rara berkunjung ke rumah Parmin atas undangan salah satu tetua desa. Tujuan utamanya adalah meminta nasihat tentang bagaimana menangani konflik kecil yang mulai muncul antara warga setempat dan perusahaan yang ingin membuka lahan pertambangan. Parmin menyambut Rara dengan ramah, meski terlihat agak tertutup. Ia menghargai niat baik polwan muda itu, tapi juga merasa berat membuka diri karena pengalaman hidupnya yang panjang. Pertemuan itu berlanjut dengan obrolan santai di teras rumah Parmin. Ia menceritakan kisah-kisah lama tentang desa dan tradisi, pengobatan yang selama ini dijaganya. Rara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa kagum dengan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki Parmin. Dari sana tumbuh rasa saling percaya, meski keduanya berasal dari generasi dan dunia yang berbeda. Namun, ketenangan yang mulai tumbuh di antara mereka perlahan mulai mengundang perhatian warga desa. Desas-desus mulai menyebar, terutama setelah beberapa warga melihat Rara sering datang ke rumah Parmin, terkadang hingga larut malam. Dalam desa kecil di mana setiap langkah dan bisik-bisik terdengar dengan cepat, rumor pun berkembang liar. Ada yang berbisik bahwa Rara dan Parmin punya hubungan istimewa, yang tentu saja menjadi bahan pembicaraan panas. Warga yang lain mulai bertanya-tanya, mengingat jarak usia yang sangat jauh di antara keduanya. Banyak yang sulit menerima kenyataan bahwa seorang polwan muda dan seorang kakek tua bisa memiliki kedekatan semacam itu. Mereka mulai menebak-nebak alasan di balik hubungan itu. Ada yang mengatakan bahwa Parmin ingin memanfaatkan Rara, sementara yang lain percaya Rara memiliki tujuan tersembunyi. Rara sendiri memilih diam. Ia tidak mau menjawab gosip yang beredar, karena merasa bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Parmin adalah sesuatu yang pribadi dan bukan untuk dikomentari oleh orang luar. Ia terus menjalankan tugasnya dengan profesional, tetap ramah kepada warga, dan menjaga jarak dengan segala bentuk spekulasi. Namun, rasa penasaran warga membuat suasana desa sedikit berubah. Dari tempat yang tenang menjadi penuh dengan tatapan dan bisikan. Parmin juga tidak banyak bicara. Ia tetap menampilkan sosoknya yang sederhana dan bijak, tapi ada kesan bahwa ia menyimpan sesuatu yang besar. Kadang, saat duduk sendiri di beranda rumahnya, matanya menatap jauh ke arah perbukitan,
seolah sedang merenungi masa lalu atau memikirkan sesuatu yang berat. Namun ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa segala sesuatu akan terungkap pada waktunya. Malam-malam di desa Hamili mulai terasa berbeda. Angin yang biasanya berhembus lembut kini membawa bisikan-bisikan tak pasti. Anak-anak yang biasa bermain di jalan mulai berhenti dan lebih sering masuk ke rumah. Orang dewasa pun mulai membicarakan rumor yang beredar dengan nada cemas. Beberapa tetua desa merasa khawatir akan nama baik desa dan berharap agar hal itu segera selesai. Di tengah semua itu, Rara dan Parmin tetap menjaga hubungan mereka seperti biasa, penuh rasa hormat dan kepercayaan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka jalani bukanlah hal mudah dan membutuhkan kesabaran serta keteguhan hati. Mereka sama-sama menyadari bahwa di balik rumor dan prasangka ada sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit di atas desa Hamili, suasana desa masih dipenuhi dengan rasa penasaran dan ketegangan. Tapi, bagi Parmin dan Rara, hari baru itu adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa dibayangkan orang lain. Mereka bersiap menghadapi tantangan, sambil berpegang pada keyakinan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Kabar tentang kehamilan Polwan Rara menyebar dengan cepat di desa Hamili, seperti api yang membakar rerumputan kering. Dari bisik-bisik di warung kopi, celotehan anak-anak di jalan, hingga pembicaraan serius di balai desa, semuanya membahas rumor yang tak terduga itu. Yang paling mencengangkan, desas-desus itu menyebutkan nama kakek Parmin sebagai orang yang diduga bertanggung jawab. Awalnya, berita itu terdengar mustahil bagi sebagian warga. Bagaimana mungkin seorang kakek renta yang selama ini dikenal bijaksana dan berwibawa bisa menjadi sosok yang terlibat dalam situasi yang seolah penuh skandal? Namun desas-desus itu sudah terlanjur beredar, membuat banyak orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah pusaran kabar yang membingungkan itu, Polwan Rara memilih sikap tenang. Ia menghindari komentar apapun kepada siapa pun. Ketika ditanya wartawan yang datang dari kota, atau saat warga desa berbisik di belakangnya, Rara hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tolong beri saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Ia menyadari bahwa bersikap terbuka saat itu justru akan menambah bahan perbincangan negatif, sementara kebenaran belum sepenuhnya jelas. Rara juga merasa beban berat di pundaknya. Kehamilan ini bukan sesuatu yang ia rencanakan, apalagi dikaitkan dengan Parmin yang usianya jauh di atasnya. Ia berjuang keras mengendalikan emosi dan menjaga profesionalisme sebagai seorang polisi. Namun di balik semua itu, hatinya diliputi kebingungan dan rasa takut akan reaksi warga, serta kemungkinan dampak terhadap kariernya. Sementara itu, Parmin berubah menjadi sosok yang semakin pendiam dan misterius. Ia jarang terlihat keluar rumah, bahkan ketika ada warga yang datang meminta bantuan atau sekadar bertanya kabar. Tatapannya yang biasa hangat kini berubah menjadi kosong, seolah sedang menanggung beban besar yang tak bisa ia ungkapkan. Warga mulai berspekulasi apakah ia sakit atau tengah menyesali sesuatu yang terjadi. Beberapa tetua desa merasa gelisah dan mulai membicarakan masalah ini dalam pertemuan rahasia. Mereka membagi pendapat antara yang percaya pada rumor dan yang masih berharap bahwa itu hanyalah salah paham. Namun, suara-suara yang menghakimi semakin keras terdengar, terutama dari kalangan ibu-ibu yang merasa malu dengan nama baik desa yang mulai tercoreng. Ketegangan pun meningkat ketika sekelompok warga yang paling keras mengkritik mencoba mendatangi rumah Parmin untuk menuntut penjelasan. Namun Rara dengan sigap menenangkan situasi. Meskipun ia juga kebingungan dengan kabar yang beredar, ia tahu bahwa kekerasan dan amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan tenang, ia berkata kepada warga, "Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Saya sedang mengumpulkan fakta agar kebenaran dapat terungkap." Di sisi lain, media lokal dan bahkan nasional mulai meliput kasus ini, menjadikan desa Hamili mendadak pusat perhatian. Berita-berita sensasional yang tidak terverifikasi malah memperparah situasi. Rara merasa semakin tertekan karena hidupnya yang dulu tenang kini berubah menjadi sorotan publik yang menyakitkan. Dalam waktu singkat, keluarga Rara pun mendapatkan tekanan dari lingkungan dan rekan kerja. Ada yang mendukung, namun tak sedikit
yang mulai meragukan integritas dan moralitasnya. Rara harus menghadapi semua ini sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi di desa. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Malam hari, ia sering duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap foto orang tuanya di rumah lama yang jauh, mencari kekuatan. Dalam hatinya, ia bertekad mengungkap kebenaran, agar semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa harus ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Pada saat yang sama, Parmin juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Ia tahu bahwa hanya dengan membuka diri dan menjelaskan keadaannya, semuanya mungkin bisa teratasi. Namun, masa lalunya yang penuh rahasia membuatnya ragu untuk berbicara secara langsung. Ada sesuatu yang selama ini ia simpan rapat, sesuatu yang jika terungkap bisa mengubah pandangan semua orang. Situasi semakin rumit ketika Kapolres datang ke desa untuk menindaklanjuti kabar tersebut. Ia mengajak Rara berbicara empat mata, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rara dengan tegas meminta waktu, mengatakan bahwa ia butuh kesempatan untuk menjelaskan seluruh kejadian secara utuh, tanpa intervensi tekanan publik. Kapolres memahami kondisi Rara dan memberinya waktu, namun juga menegaskan bahwa penyelidikan akan tetap berjalan demi menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat. Rara merasa lega ada dukungan dari atasannya, meskipun tantangan di depan masih sangat berat. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Warga desa masih terbagi antara yang percaya dan yang skeptis. Rara terus berusaha menjalani hari-harinya dengan tetap menjaga jarak dari gosip yang menyakitkan, dan Parmin terus menyimpan misteri yang belum terungkap. Namun, satu hal yang pasti, keduanya menyadari bahwa untuk menghadapi badai ini, mereka harus tetap teguh dan bersiap menghadapi kenyataan, apapun yang akan datang. Rara tahu bahwa kebenaran tidak akan lama tersembunyi, dan ia harus bersiap membuka semuanya agar keadilan bisa ditegakkan. Pada akhirnya, sebelum bab ini ditutup, Rara mengirim pesan kepada Kapolres bahwa ia siap untuk mulai mengungkap kebenaran di balik semua rumor yang telah menyelimuti desa kecil mereka. Ia meminta waktu dan kesempatan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kesalahpahaman dan agar hakikat masalah yang sebenarnya bisa dipahami dengan jelas oleh semua orang. Dengan harapan itu, bab ini pun berakhir di titik di mana ketegangan masih menggantung, namun pintu menuju pengungkapan kebenaran mulai terbuka. Suasana di ruang kantor Kapolres terasa serius saat Rara duduk di hadapan atasannya. Di balik wajah tenang yang selama ini ia tampilkan, kini ada beban berat yang harus ia ungkapkan. Ia tahu bahwa untuk menuntaskan masalah yang membelitnya dan Parmin, keterbukaan adalah satu-satunya jalan. Dengan suara yang mantap, Rara mulai bercerita tentang latar belakang keluarganya. "Pak, ada hal yang selama ini saya simpan dan belum saya ceritakan kepada siapapun, terutama di tempat saya bertugas," katanya perlahan. "Keluarga saya mengalami masalah kesuburan yang cukup lama. Saya sendiri sejak kecil tahu bahwa saya adalah harapan terakhir keluarga untuk bisa meneruskan garis keturunan." Kapolres mengangguk penuh perhatian, memberi ruang agar Rara bisa mengungkapkan semuanya tanpa rasa takut dihakimi. "Teruskan, Rara," ujarnya. Rara melanjutkan, "Karena kondisi itu, saya sangat menghargai ilmu pengobatan tradisional yang selama ini dipercayai oleh keluarga kami. Kami percaya bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara medis modern, kadang harus ada pendekatan yang berbeda." Matanya memancarkan kejujuran dan kerentanan sekaligus. "Kemudian, ketika saya datang ke desa Hamili dan bertemu dengan kakek Parmin, saya mendengar banyak cerita tentang kemampuan beliau sebagai tabib, terutama dalam hal pengobatan tradisional yang unik, dan dipercaya bisa membantu pasangan yang mengalami kemandulan." Ia berhenti sejenak, menata kata sebelum melanjutkan. "Saya pun memutuskan untuk meminta bantuan beliau. Saya ingin mencoba ritual pengobatan yang selama ini dipercayai. Saya tidak pernah bermaksud membuat orang salah paham atau tersakiti." Kapolres mendengarkan dengan seksama, tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk. Rara merasa lega karena setidaknya atasannya menunjukkan empati. Di sisi lain, Parmin yang sebelumnya tertutup,
mulai perlahan membuka cerita masa lalunya. Ia duduk di teras rumah, ditemani segelas teh hangat, ketika seorang tetua desa datang untuk menanyakan kabar. Di hadapan tamunya, Parmin bercerita dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. "Dulu, saya bukan hanya tabib biasa," katanya. "Ilmu yang saya pegang diwariskan dari leluhur kami. Ilmu yang menggabungkan pengetahuan, herbal dan spiritual. Banyak pasangan di desa ini yang datang kepada saya, berharap mendapat kesembuhan dari masalah kesuburan." Ia menarik napas panjang. Tapi waktu berlalu, dan saya memutuskan untuk berhenti mengobati, karena berbagai alasan, termasuk ketakutan bahwa ilmu ini akan disalahpahami atau disalahgunakan. Saya memilih untuk hidup tenang, menjaga jarak dari dunia luar. Parmin menatap jauh ke arah sawah yang terbentang di depan rumahnya, seolah mengenang masa lalu yang penuh perjuangan. Ketika Rara datang, saya melihat semangat yang berbeda. Dia bukan orang yang ingin memanfaatkan ilmu ini untuk hal negatif. Saya pun merasa terpanggil untuk membantu. Ketulusan dan kehangatan dalam suara Parmin membuat orang yang mendengarnya tergerak. Tidak ada kepura-puraan, hanya rasa tanggung jawab yang tulus dan niat baik untuk berbuat benar. Kembali ke Rara, keputusan untuk mengikuti ritual pengobatan pun diambil setelah banyak pertimbangan. Ia sadar risikonya, tapi juga yakin bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mewujudkan harapan keluarganya. Ia ingin membuktikan bahwa pengobatan tradisional, bila dilakukan dengan benar, bisa menjadi solusi nyata tanpa harus menimbulkan kerugian bagi siapapun. Rara mengunjungi Parmin di rumahnya dengan tekad yang kuat. Mereka berbicara panjang tentang prosedur ritual, apa yang harus dilakukan, dan apa yang diharapkan. Parmin menjelaskan bahwa ritual ini bukan hanya soal fisik, tapi juga melibatkan aspek spiritual dan mental, yang harus dijalani dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. "Ini bukan perkara mudah," kata Parmin serius. "Tapi jika kamu bersedia, aku akan mendampingi setiap langkahnya." Rara mengangguk mantap. "Saya siap, kakek. Saya ingin melewati ini dengan sepenuh hati." Dengan demikian, bab ini ditutup dengan keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Rara yang gigih memilih jalan penuh tantangan, dan Parmin yang lembut serta tulus menawarkan ilmu dan pengalamannya demi harapan baru. Langit di atas desa Hamili tampak kelabu, seakan ikut menyelimuti udara yang mulai terasa berat. Di halaman belakang rumah kakek Parmin, suasana berubah menjadi hening dan khidmat. Sebuah area kecil telah dibersihkan dan ditaburi bunga kenanga serta kembang telon. Aroma dupa mengepul pelan dari perapian batu, menyebar ke segala arah, menghadirkan nuansa sakral yang jarang terlihat di zaman sekarang. Parmin berdiri di tengah lingkaran tanah yang telah dilukis dengan pola-pola tradisional menggunakan ramuan, kunyit dan daun sirih yang dihaluskan. Ia mengenakan pakaian serba putih sederhana, sementara Rara, yang berdiri agak canggung di sisi lingkaran, mengenakan kain jarik dengan selendang yang disampirkan di bahunya. Wajahnya terlihat tegang, namun matanya tetap fokus. Di depannya terbentang lembaran harapan. "Sebelum ritual dimulai, kau harus bersihkan niatmu, Rara," kata Parmin dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Ini bukan sekadar proses pengobatan, tapi perjalanan menyelaraskan tubuh, pikiran, dan roh. Rara mengangguk, meski jantungnya berdebar kencang. Di satu sisi, ia percaya pada niat baik Parmin, tapi di sisi lain, bayangan pandangan masyarakat, profesinya sebagai polisi, serta norma-norma modern yang melekat padanya membuat pikirannya bertarung di dalam diam. Parmin memulai ritual dengan membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sebuah doa turun-temurun yang dimaksudkan untuk memohon izin alam dan leluhur. Tangan Parmin menggenggam segenggam bunga dan beras kuning, lalu menaburkannya ke arah 4 penjuru mata angin. Gerakannya lambat dan penuh makna. Ia mengitari lingkaran 3 kali, kemudian menyuruh Rara duduk bersila di tengah pola. "Saat ini, kau bukan seorang aparat, bukan pula warga biasa. Kau hanya seorang perempuan yang memohon agar hidupnya dipenuhi berkah," ucap Parmin sambil menempatkan mangkuk tanah liat berisi air rendaman akar-akaran di hadapan Rara. Air itu telah diramu sebelumnya, terdiri dari rebusan akar alang-alang,
kayu secang, daun sirih, serta beberapa bahan yang hanya diketahui oleh Parmin sendiri. Aroma rempah yang kuat terasa menenangkan, namun juga asing bagi Rara. Selama beberapa jam, ritual berlangsung dalam diam dan doa. Parmin sesekali menaburkan air ramuan ke tubuh Rara, membaca doa-doa perlindungan, lalu memberikan bunga untuk dipegang erat. Rara mengikuti arahan tanpa banyak bicara, mencoba mengosongkan pikirannya seperti yang disarankan. Namun di sela-sela keheningan itu, muncul keraguan dalam hatinya. Apa yang sedang aku lakukan? Pikirnya. Ia merasa terombang-ambing antara dunia rasional yang selama ini ia pegang sebagai seorang polwan dan dunia spiritual yang kini tengah ia jalani. Ia tak bisa menolak rasa takut akan kemungkinan gagal, atau bahkan dicap gila oleh orang-orang di luar desa. Namun saat ia melihat Parmin yang menjalankan setiap tahap dengan begitu serius dan penuh kelembutan, perlahan keraguan itu berubah menjadi rasa percaya. Parmin menjaga jarak, tidak pernah menyentuh Rara tanpa izin. Ia sadar posisinya sebagai pria tua dan betapa rentannya situasi ini di mata orang lain. Tapi sorot matanya tak pernah lepas dari Rara, memastikan bahwa perempuan muda itu merasa aman, bahwa ia tidak sendiri dalam menjalani proses ini. Jika hatimu bimbang, jangan lawan. Biarkan ia datang, lalu lepas, ucap Parmin pelan saat melihat Rara mulai gemetar dalam diam. Yang penting, jangan lupakan tujuanmu. Rara menutup matanya dan menarik napas panjang. Ia membiarkan dirinya larut dalam irama mantra yang dilantunkan Parmin, dalam harum dupa, dan dalam getaran tanah yang seolah menyerap seluruh kecemasan. Detik demi detik terasa lambat, namun begitu dalam. Menjelang malam, ritual memasuki tahap akhir. Parmin meminta Rara untuk berdiri dan membasuh tangannya dengan air dari tempayan yang diletakkan di ujung altar kecil. Ini adalah simbol pembersihan terakhir. Mulai besok, tubuhmu akan menyimpan benih dari alam, bukan dari manusia. Katanya lirih, hampir seperti berbisik kepada angin. Ritual selesai dengan taburan bunga melati dan mantra penutup. Rara tak tahu harus merasa apa. Lelah? Ya. Tenang? Sedikit. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, seolah ada beban tak terlihat yang telah dilepaskan. Parmin tak berkata banyak. Ia hanya mengangguk pelan dan menyuruh Rara untuk beristirahat. Hari-hari berikutnya berjalan biasa di mata warga, tapi tidak bagi Rara. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Awalnya ia pikir itu hanya efek samping dari kelelahan ritual. Namun setelah beberapa minggu, gejala yang ia alami semakin menguat. Pagi hari dipenuhi mual, tubuhnya terasa lebih berat, dan siklus bulanan tak kunjung datang. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan medis ke klinik kecil di kota terdekat. Hasilnya membuatnya tercekat. Ia hamil. Dokter memastikan kehamilan itu alami dan sehat. Bahkan usia kandungan telah berjalan lebih dari 5 minggu. Rara hanya bisa duduk terdiam saat menerima kabar itu. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, antara syok, bahagia, dan bingung. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Namun satu hal yang pasti, kabar ini akan kembali menggemparkan desa Hamili, dan benar saja. Tak butuh waktu lama, berita tentang kehamilan Rara menyebar luas. Desa kembali bergejolak. Warga yang sebelumnya berspekulasi kini merasa menemukan bukti. Mereka mulai saling menuding, menghubungkan kehamilan itu dengan ritual bersama Parmin. Ada yang mencaci, ada pula yang diam dalam ketakutan, karena menyadari bahwa ilmu Parmin mungkin memang bukan sekadar dongeng tua. Parmin tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya berkata kepada beberapa tetua desa, ritual telah selesai, alam yang menentukan hasilnya. Sementara Rara, meski hatinya masih diguncang kebingungan, mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi badai reaksi dari luar. Ia tahu, dari sinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Kabar kehamilan polwan Rara yang dikaitkan dengan kakek Parmin akhirnya sampai ke telinga aparat kepolisian tingkat kabupaten. Sehari setelah berita itu tersebar luas di media lokal, sebuah tim dari Satuan Reserse Kriminal dikirim ke desa Hamili untuk melakukan penyelidikan awal. Bukan hanya karena status Rara sebagai anggota kepolisian,
tapi juga karena dugaan pelanggaran etik dan potensi unsur pidana yang membayangi kasus ini. Pagi itu, suasana desa terasa tegang. Beberapa mobil polisi parkir di dekat balai desa. Warga berkumpul, berbisik-bisik, mencoba mencuri dengar setiap kata yang diucapkan aparat. Sebagian menyambut langkah ini sebagai bentuk keadilan, tapi tak sedikit pula yang merasa cemas bahwa budaya dan tradisi mereka akan dipermalukan oleh pandangan luar. Di tengah semua itu, Kapolres Yuda datang sendiri dari kota untuk mengawal proses penyelidikan. Ia bukan sosok baru bagi Rara, karena selama ini ia dikenal sebagai atasan yang tegas namun adil. Pria berumur 40-an itu memiliki wajah yang keras, namun mata yang tenang, cerminan dari jam terbang panjang dalam menghadapi berbagai jenis kasus. Rara dipanggil ke kantor kepala desa yang sementara digunakan sebagai tempat klarifikasi. Meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, ia masuk dengan kepala tegak. Di ruangan itu sudah ada Kapolres Yuda, 2 penyidik, dan kakek Parmin yang duduk di kursi rotan tua, tenang seperti biasa. "Rara," ucap Yuda sambil membuka berkas, "aku ingin kau jelaskan dari awal, dengan jujur dan jelas. Ini bukan interogasi, ini klarifikasi. Tapi ingat, kau adalah anggota Polri. Integritasmu diuji di sini." Rara menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita dari awal. Ia menjelaskan bagaimana ia mengenal Parmin, latar belakang keluarganya yang punya riwayat kesulitan mendapatkan keturunan, hingga niatnya mengikuti ritual pengobatan atas dasar kehendak sendiri. Tidak ada paksaan. Saya datang ke Parmin sebagai pribadi, bukan sebagai polisi. Ia tidak pernah menyentuh saya secara tidak pantas. Semua berlangsung dengan tata cara adat, penuh penghormatan. Saya tahu risikonya, dan saya tidak merasa dirugikan, kata Rara tegas, namun tenang. Yuda kemudian berpaling pada Parmin. "Kakek, apakah benar Anda melakukan ritual itu dengan melibatkan Rara?" Parmin mengangguk perlahan. "Benar, tapi bukan ritual seperti yang kalian bayangkan. Saya tidak menyentuh tubuhnya tanpa izin. Semua dilakukan sesuai kaidah ilmu lama kami, pengobatan lewat unsur alam dan penyelarasan batin. Tidak ada unsur hubungan fisik seperti yang kalian takutkan." Para penyidik saling pandang. Di satu sisi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya pelecehan atau kekerasan. Di sisi lain, kehamilan Rara yang tidak bisa dijelaskan secara medis menjadi teka-teki besar yang membuka ruang spekulasi hukum. "Pak Kapolres," sambung Rara, "saya tahu bagaimana ini terlihat di mata hukum. Tapi saya mohon, jangan buru-buru menilai. Apa yang kami jalani adalah bagian dari budaya yang belum tentu bisa diukur dengan pasal dan undang-undang." Yuda tidak langsung menjawab. Ia menutup berkas di hadapannya, menyandarkan punggung, dan menatap keluar jendela. Di luar sana, ia bisa melihat warga berkumpul. Sebagian membawa wajah ingin tahu, sebagian membawa kekhawatiran. Ia kemudian berkata, "Ini bukan perkara sederhana. Hukum harus berjalan. Tapi aku juga tahu, sebagai orang Indonesia, kita hidup di antara garis-garis halus yang memisahkan adat dan aturan formal. Aku tidak bisa memutuskan hari ini." Salah satu penyidik, seorang pria muda, terlihat masih ragu. "Tapi, Pak, jika ada dugaan eksploitasi, apalagi melibatkan anggota kita sendiri, kita tidak bisa diam." Yuda menoleh tajam. "Kita tidak diam, kita menyelidiki. Tapi kita juga jangan membabi buta. Kita bukan mesin hukum. Kita punya hati dan akal." Rapat klarifikasi itu pun ditutup tanpa kesimpulan tegas. Namun, keputusan penting akhirnya diambil. Kasus ini akan ditunda untuk penyelidikan lebih dalam, sambil menunggu hasil observasi psikologis dan medis terhadap Rara, serta investigasi tambahan terhadap aktivitas Parmin selama beberapa tahun terakhir. Kabar penundaan penyelidikan ini segera menyebar ke warga. Reaksi mereka pun terpecah. Sebagian merasa kecewa karena menganggap aparat masih melindungi Rara dan Parmin. Mereka ingin kepastian hukum. Namun sebagian lagi merasa lega karena takut tradisi leluhur mereka akan disalahpahami atau bahkan dihukum tanpa pertimbangan budaya. Di warung kopi desa, diskusi menjadi semakin panas. Kalau memang ritual,
Kenapa bisa sampai hamil? Kata seorang bapak setengah baya dengan nada curiga. Lah, siapa yang tahu cara kerja ilmu lama? Timpal yang lain. Kakek Parmin itu bukan orang sembarangan. Dulu anakku sendiri sembuh. Dari sakit karena ramuan dia. Yang lain membalas, tapi ini beda. Ini soal hukum, bukan cuma ramuan. Sementara itu, Parmin tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tak menghindar, tak pula membela diri di hadapan umum. Ia hanya mengatakan pada beberapa tetua desa yang datang menanyakan kabar. Jika kebenaran memang bersamaku, maka ia akan bertahan, meski dihantam angin dari segala arah. Rara juga memilih diam. Ia tetap bekerja sesuai porsi dan tugasnya. Meskipun tatapan warga kini terbagi dua. Sebagian mengaguminya karena berani, sebagian lagi mencibirnya karena dianggap menodai institusi. Namun satu hal yang pasti, ia tidak menyesali keputusan yang telah ia buat. Kapolres Yuda, di sisi lain, terus memantau situasi dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis. Jika terlalu memaksakan hukum, ia akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Tapi jika terlalu lunak, maka nama institusi dan hukum bisa diragukan. Dalam catatannya, ia menulis, kebenaran di desa ini tidak hanya tersembunyi di balik fakta, tapi juga di balik rasa. Kita tidak hanya perlu menyelidiki, tapi juga mendengarkan. Seminggu setelah keputusan penundaan kasus oleh Kapolres Yuda, tekanan dari berbagai arah terus meningkat. Desa Hamili tak lagi setenang dulu. Suara-suara sumbang terdengar di warung, di jalan, bahkan dari pengeras suara masjid ketika ada ceramah yang menyelipkan sindiran terhadap moralitas yang luntur. Media makin gencar mengangkat cerita Rara dan Parmin, meski sebagian besar berita lebih mengedepankan sensasi daripada kebenaran. Tajuk-tajuk utama seperti Polwan hamil usai ritual mistis, atau kakek bertuah diduga punya ilmu sakti perempuan, tersebar luas, memperkeruh suasana. Puncaknya, rumah Parmin mulai menerima ancaman. Batu dilemparkan ke jendela pada suatu malam. Sebuah tulisan dengan cat merah disemprotkan di pagar bambu depan rumahnya. Setan berkedok tabib. Warga tak dikenal terlihat mondar-mandir di depan rumahnya. Dan seorang tetangga sempat melihat motor asing melaju pelan tengah malam. Sambil memfoto halaman, Parmin tak berkata apa-apa. Seperti biasa, ia hanya duduk di teras, menatap malam yang dingin. Namun Rara tahu, batin lelaki tua itu sedang bergejolak. Maafkan aku, Kek, kata Rara suatu malam, suaranya serak. Semua ini jadi beban buatmu karena aku. Parmin menoleh, pelan, sorot matanya tetap lembut. Kamu tak salah, Rara. Orang akan selalu menilai dengan mata, jarang dengan hati. Tapi selama kita tahu niat kita tak kotor, biarkan mereka bicara. Mereka duduk berdampingan, ditemani suara jangkrik dan aroma kayu bakar dari dapur kecil. Tak ada yang perlu dijelaskan panjang lebar. Hubungan mereka sudah seperti keluarga, meski tak terikat darah. Rara melihat sosok ayah yang ia rindukan dalam keheningan Parmin, dan Parmin melihat harapan masa depan dalam kegigihan Rara. Namun di tengah badai, muncul secercah cahaya. Beberapa rekan polwan dari kota mengunjungi Rara secara diam-diam. Mereka datang bukan untuk menyelidiki, tapi untuk memberi dukungan. Salah satu dari mereka, polwan senior bernama Siska, berkata, "Kami tahu siapa kamu, Ra. Kita semua pernah dilatih bersama. Kita tahu kamu bukan orang yang sembarangan. Kalau kamu bilang itu ritual dan kamu sadar penuh saat menjalaninya, kami percaya." Rara tak mampu menahan air mata. Setelah berminggu-minggu merasa sendirian, dihujani tuduhan dan dikucilkan, akhirnya ada yang percaya padanya tanpa syarat. Tak hanya itu, perlahan-lahan sejumlah warga desa mulai menunjukkan simpati. Seorang ibu muda datang membawa makanan. Dulu anak saya disembuhkan kakek Parmin dari demam tinggi. Dia bukan orang jahat. Kalau Mbak Rara percaya, saya juga percaya, katanya sambil menunduk malu. Lalu seorang petani datang malam-malam membawa sekeranjang sayur, meninggalkannya di depan rumah Parmin tanpa bicara sepatah kata pun. Tak semua warga ikut arus kemarahan massa. Ada yang diam-diam berdiri di belakang mereka. Situasi tetap genting,
Tapi dukungan itu menjadi kekuatan baru bagi Rara dan Parmin untuk bertahan. Keduanya mulai terlihat di depan umum lagi, meski tetap berhati-hati. Rara menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan tegas, meski tak semua warga menyapanya seperti dulu. Parmin pun kembali membuka warung jamu kecil di teras rumahnya, menerima orang-orang yang masih percaya akan pengobatan tradisionalnya. Namun tekanan dari pihak luar belum reda. Seorang pejabat dari Dinas Kesehatan datang membawa saran agar Rara melahirkan di rumah sakit kota di bawah pengawasan pihak medis terpercaya. Bahkan, secara halus, ia menyampaikan bahwa proses kelahiran di desa bisa mengganggu citra institusi. Rara mendengarkan dengan sopan. Tapi setelah pejabat itu pergi, ia menatap Parmin dan berkata dengan mantap, "Aku akan melahirkan di sini, di desa ini. Ini rumahku. Ini anakku. Tak ada yang bisa mendiktekan bagaimana aku menjalani hidup." Parmin tidak segera menjawab. Ia memandang perempuan muda itu lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, kita bersiap. Anak itu harus disambut dengan ketenangan, bukan ketakutan." Malam itu, di dapur sederhana rumah kayu tua, mereka berbagi makan malam seperti biasa. Tidak ada yang istimewa, nasi jagung, sayur bening, dan tempe goreng, tapi terasa hangat. Rara merasa damai. Parmin juga terlihat lebih tenang, meski ia tahu badai belum berlalu sepenuhnya. Tapi ada yang telah berubah. Mereka tak lagi sendirian. Hujan pertama bulan itu turun pelan-pelan, membasahi genteng rumah-rumah desa Hamili yang sudah lama merindukan kesegaran. Angin membawa aroma tanah basah dan suara tetesan air dari daun pisang yang menggantung di pekarangan. Suasana desa seperti merunduk tenang, seakan menanti sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Di dalam rumah kayu sederhana milik kakek Parmin, sebuah kehidupan baru sedang menyapa dunia. Rara terbaring di kamar depan, keringat membasahi dahinya, tapi senyum tak henti merekah di wajahnya. Di pelukannya, seorang bayi mungil baru lahir, dengan tangis nyaring dan kulit yang masih merah muda. Bidan desa yang membantu proses persalinan mengangguk lega. "Bayi sehat, ibu juga kuat," katanya. Parmin duduk di sudut ruangan, kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah baru saja melewati ritual paling sakral dalam hidupnya. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya penuh damai. Saat Rara menoleh padanya dan berkata lirih, "Dia lahir, Kek." Parmin hanya mampu mengangguk. Tangisan bayi itu bukan hanya pertanda kehidupan baru bagi Rara, tapi juga awal dari perubahan besar. Bagi desa Hamili, kabar kelahiran menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Meski sempat menjadi kontroversi, banyak warga yang penasaran dan diam-diam berharap bayi itu membawa berkah. Tak lama setelah berita tersebar, satu persatu warga mulai datang. Tidak dengan tudingan atau caci maki, tapi dengan doa, buah, tangan, dan senyum tulus. "Bayi itu kuat," kata seorang ibu tua sambil menatap bayi di gendongan Rara. "Kalau bukan karena kekuatan cinta dan doa, tak mungkin bisa lahir di tengah tekanan seperti ini." Beberapa warga bahkan mulai menyadari bahwa prasangka mereka selama ini dibentuk oleh ketakutan, bukan kenyataan. Mereka melihat sendiri bahwa Rara tetap menjalankan tugas sebagai polisi dengan disiplin, dan Parmin tidak pernah membanggakan diri atau mengklaim keajaiban apapun. Semua mengalir alami, seperti sungai kecil yang perlahan membersihkan air keruh di hulu. Yang paling mengejutkan adalah ketika Kapolres Yuda datang ke rumah Parmin beberapa hari setelah kelahiran bayi itu. Ia datang tanpa seragam, hanya mengenakan batik dan membawa bingkisan kecil. "Saya bukan datang sebagai atasan," katanya pelan pada Rara yang sedang menyusui. "Saya datang sebagai teman, sebagai bagian dari masyarakat yang ingin belajar dari apa yang kalian alami." Rara tak banyak berkata, tapi air matanya mengalir pelan, menyampaikan rasa lega yang tak bisa diucapkan dengan kata. Yuda melanjutkan, "Kamu benar, Ra. Hukum perlu ditegakkan, tapi hati harus tetap mendengar. Kamu dan kakek Parmin menunjukkan bahwa modernitas tidak harus menyingkirkan akar budaya. Justru, kalau keduanya saling memahami, akan tumbuh keseimbangan yang indah." Bayi itu kemudian diberi nama Galang Adi Pamungkas.
nama yang dipilih bersama oleh Rara dan Parmin. Galang berarti penopang, Adi berarti bijaksana, dan Pamungkas berarti penutup atau puncak. Nama itu seolah menjadi simbol harapan bahwa anak itu akan menjadi jembatan antara zaman, antara logika dan rasa, antara adat dan hukum. Seiring waktu, desa yang dulu dipenuhi bisik-bisik mulai berubah. Orang-orang mulai berdiskusi dengan lebih terbuka soal pengobatan tradisional, spiritualitas, dan pentingnya menghormati pilihan hidup orang lain. Tak sedikit warga muda yang justru datang ke Parmin, bukan untuk minta ramuan, tapi untuk belajar sejarah desa dan nilai-nilai kearifan lokal. Balai desa pun mulai rutin mengadakan diskusi komunitas, mengundang tokoh agama, tetua adat, dan aparat. Hukum untuk duduk bersama. Kita tidak mau lagi ada konflik karena salah paham, kata kepala desa. Mari kita jaga desa ini seperti keluarga, di mana kita tak harus selalu setuju, tapi bisa saling hormat. Parmin, yang dulunya hanya dikenal sebagai tabib tua, kini dihormati sebagai penjaga nilai. Ia tidak mengajarkan ilmu mistik atau membanggakan masa lalunya, melainkan mengajarkan pentingnya kesederhanaan, niat tulus, dan keberanian menjaga tradisi dalam perubahan. Rara, di sisi lain, menjadi sosok inspiratif bagi banyak perempuan muda. Ia menunjukkan bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menangkap pelanggar hukum, tapi juga tentang melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Ia membesarkan Galang dengan kasih sayang penuh, tetap bekerja sebagai polisi desa, dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Orang-orang dari luar pun mulai datang ke desa Hamili, bukan untuk mengejar sensasi, tapi untuk belajar. Mahasiswa antropologi, praktisi kesehatan alternatif, bahkan beberapa aktivis sosial mulai berdatangan. Desa yang dulu hanya dikenal karena sawah dan udaranya yang sejuk, kini dikenal karena kisah keteladanannya. Akhirnya, apa yang dulu dianggap aib, berubah menjadi simbol penerimaan. Parmin dan Rara menjalani hidup baru mereka sebagai keluarga yang tak lazim, namun penuh makna. Mereka tidak terikat oleh darah, tapi oleh kepercayaan, pilihan, dan kebersamaan yang tumbuh di tengah badai. Dan Galang, anak yang lahir dari rahim keberanian dan dipeluk oleh kearifan, tumbuh di tanah yang telah belajar untuk memahami sebelum menghakimi, mendengarkan sebelum menyerang. Pada suatu sore, saat Parmin duduk di teras rumah sambil memangku Galang kecil yang tertidur, Rara datang dan duduk di sampingnya. Mereka memandang ke arah desa yang mulai dihiasi lampu-lampu kecil, tanda bahwa malam segera datang. Dulu aku takut anak ini akan tumbuh dalam bayang-bayang tuduhan, kata Rara. Tapi dia tumbuh dalam cahaya penerimaan, sahut Parmin, tersenyum. Dan itu karena ibunya berani berdiri tegak. Rara tertawa kecil, lalu bersandar di bahu Parmin. Mereka tak perlu banyak kata. Hidup telah cukup berbicara. Di kejauhan, suara gamelan dari balai desa mulai terdengar, menyambut acara sedekah, bumi tahunan yang kini kembali digelar. Tapi tahun ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih tulus. Karena kini, desa Hamili telah menjadi contoh bahwa ketika hukum dan tradisi saling merangkul, masyarakat bisa tumbuh bukan hanya dalam aturan, tapi juga dalam kebijaksanaan,